Apa kabar kritik sastra kita? Sungguh tidak mudah untuk memulai satu perbincangan tentang kritik sastra pada saat ini. Kita selalu berada dalam keraguan dan perasaan yang kurang enak. Apabila kita hendak mengatakan kritik sastra tidak ada, atau kita tidak punya kritik sastra, rasanya seperti mau meniadakan upaya yang dilakukan berbagai kalangan untuk menjadikan kritik sastra ada. Sastra adalah sebuah oase kecil di tengah-tengah keluasan padang pasir, dan kritik sastra adalah angin yang melintas di sekitar oase itu. Publik sastra kita memang sangat terbatas. Begitu pula kritik sastra. Kritik sastra kita masih bagaikan angin lalu yang bertiup sepoi-sepoi melintasi oase di tengah gurun pasir. Dulu dalam era H.B. Yasin, kita mengatakan, atau orang-orang mengatakan, kritik sastra ada. H.B. Yasin adalah kritik sastra. Orang-orang menjadi sastrawan setelah dibicarakan oleh H.B. Yasin. Tetapi, bukankah kemampuan H.B. Yasin terbatas? Sangat terbatas. Waktu yang bisa digunakan Yasin, betapapun tekunnya, untuk membaca begitu banyak karya-karya sastra yang berhamburan ke atas mejanya. Di samping pandangan-pandangan kesusastraan H.B. Yasin juga diuji oleh zaman. Sehingga jangan heran bila pada saat ini, dengan tidak melupakan jasa H.B. Yasin di masa lalu, akan ada saja para sastrawan yang mengatakan H.B. Yasin memang besar, tapi dia lebih besar sebagai dokumentator sastra Indonesia dibandingkan dengan seorang kritikus sastra. Sekarang tidak ada paus kesusastraan. H.B. Yasin dinamakan paus kesusastraan, penamaan ini oleh Gayus Siagian. Tidak ada dokumentator sastra, tidak ada yang punya ketekunan untuk mengabdikan seluruh hidupnya kepada sastra seperti H.B. Yasin. Dalam situasi yang berubah ini, penciptaan terus berlangsung walaupun tanpa kritikus yang berwibawa. Penulisan isei-isei terus berlangsung untuk karya-karya yang dipilih, tetapi tetap terasa timpang. Jumlah karya sastra jauh lebih banyak melampaui kritik yang dilahirkan atau isei-isei yang dilahirkan pada zaman ini. Sekarang hampir siapa saja bisa menjadi semacam kritikus sastra di antara tanda petik. Orang-orang dari kelompok keagamaan, pegawai negeri, ibu-ibu rumah tangga, atau wartawan, semuanya bisa bicara tentang sastra dengan nada cukup kritis, tetapi sebetulnya itu tidak lebih dari perbincangan tentang sastra dari orang-orang yang mengapresiasi sastra ala kadarnya. Lantas di manakah kedudukan kritikus? Pertanyaan ini selalu mengganggu dan terganggu oleh keraguan. Siapakah yang dimaksud dengan kritikus? Sebetulnya yang kita harapkan jadi kritikus adalah para akademisi yang menekuni pembacaan sastra, tetapi juga menguasai teori-teori sastra yang bisa dia gunakan untuk membahas karya-karya yang dia baca dengan memberikan alasan-alasan penilaiannya yang bisa dipercaya karena bertolak dari ilmu pengetahuan yang dia kuasai. Tetapi sayang, meskipun banyak ahli-ahli kesusastraan, ahli-ahli teori, tetapi semuanya tidak cukup untuk melahirkan kritikus sastra. Kenapa? Menjadi kritikus sastra
bukanlah sesuatu yang menarik. Mereka tidak bisa hidup sebagai kritikus. Sesekali memang ada juga penguasaan teori dan apresiasi itu digunakan untuk membahas karya-karya tertentu. Memang punya nilai kritik, tapi terbatas pada karya-karya yang dia pilih dan jumlahnya pastilah sangat jauh dari memadai. Posisi dan peran kritikus sastra memang rumit dan banyak risikonya. Namun kehadiran mereka sangatlah diharapkan meskipun waktu yang tersedia buat mereka sangat terbatas. Kita memerlukannya, kita mengharapkannya karena memang perlu. Pertama, untuk memantapkan upaya pengembangan apresiasi sastra dalam masyarakat. Kemudian, untuk menegaskan tingkat pencapaian mutu dari kesusastraan kita di tengah-tengah sastra dunia. Sekarang, itu tidak kita dapatkan. Lebih banyak keberuntungan kita adalah berupa hadirnya esai-esai yang hebat yang sesekali dilahirkan oleh esaiis yang hebat tanpa pretensi untuk menjadi seorang kritikus yang hebat.